menyatakan bahwa Dr. Tifa sedang atau berupaya untuk melakukan restoratif justice ke Solo gitu ya. Dan isu ini betul-betul tentu saja sangat merugikan saya. Oleh karena itu saya mengundang para jurnalis, media, para YouTuber, podcaster semuanya untuk membantu kami ya dalam menyebarluaskan informasi yang benar tentang segala hal ihwal yang terjadi pada beberapa hari terakhir ini. Dan ada dua hal juga yang sangat penting terkait dengan perkembangan dari mantan rekan seperjuangan saya ya, yang sekarang membuat akronim kami tidak lagi RRT tapi tinggal RT gitu ya, Troy ya, Tifa dan Roy. Ya, Troy ya, Tifa dan Roy. Kalau dengan advokatnya jadi Troya ya, Tifa Roy's Advocate ya. Itu adalah tim penasihat hukum kami berdua ya. Kalau yang saya sendiri, tim pribadi saya adalah TPDT, tim pembela Dr. Tifa. Nah, karena ada beberapa statement-statement dari mantan pejuang tersebut yang sekarang sepertinya juga sudah berubah arahnya menjadi calon termul, maka saya juga perlu sampaikan poin-poin ya, terutama terkait dengan validitas dari buku Jokowi's White Paper ya. Ini yang pada waktu itu kami bertiga sama-sama melakukan penelitian dan kemudian hasil penelitian kami bukukan bersama dalam buku Jokowi's White Paper ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah tentang isu 50 miliar. Itu juga sangat penting untuk kita klarifikasi sehingga semua masyarakat Indonesia tidak termakan oleh berbagai macam isu-isu yang merugikan saya secara pribadi ya. Yang pertama adalah tentang isu restoratif justice ya. Jadi ini memang ada cerita yang sampai dengan hari ini belum saya deklarasi ya kepada masyarakat Indonesia gitu. Dan saya sampaikan ini karena ada beberapa saksi mata, yaitu para penasihat hukum saya sendiri, para PH saya yang juga bersama-sama menjadi atas peristiwa yang terkait dengan RJ tersebut ya. Jadi pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2026, di mana itu adalah hari saya wajib lapor, saya bersama beberapa PH saya termasuk Bang Ramdan Syah itu ada di ruang pemeriksaan Polda untuk kami menanti giliran untuk wajib lapor. Nah, pada waktu kami sedang duduk di lobi ruang pemeriksaan tersebut, ada dua orang ya, kita sebut termul atau bukan? Inisial. Pokoknya termul lah gitu ya. Ada dua orang ya berinisial AA dan FA ya, itu yang mondar-mandir di ruangan tersebut. Nah, singkat cerita kemudian kami sapa, kalian ngapain kok mondar-mandir seperti itu? Langsung kemudian mereka sampaikan kepada saya, ayolah dok, Dr. Tifa ini yang belum ke Solo untuk RJ, ayolah dok gitu ya, kurang lebih seperti itu. Ayolah dok mau RJ dong gitu. Ada loh temennya yang sudah tanda tangan untuk RJ gitu. Ingat ya baik-baik teman-teman ya, itu tanggal 29 Januari 2026. Dan dua orang tersebut menyatakan salah satu kawan kami dengan inisial RHS itu sudah tanda tangan untuk RJ ya. Nah, di situ karena waktu itu memang belum ada gelagat ataupun tanda dan gejala ke arah RJ atau masuk angin begitu ya, saya abaikan saja gitu ya. Saya menganggap bahwa peristiwa itu tidak ada. Tapi ternyata tanggal 2 Maret 2026 ya, seseorang yang disebut oleh dua orang ya, AA dan FA itu ternyata betul-betul melakukan RJ ya, tanpa kami berdua ya, baik saya maupun Mas Roy Suryo sama sekali tidak diberikan informasi. Bahkan tidak ada satupun ya dari tim PH kami ya, selain dari ternyata ada tim PH yang membelot begitu ya, dan ternyata itulah yang menjadi tim bagi RHS ini untuk ke Solo dan yang menemaninya. Selanjutnya apa yang terjadi masyarakat Indonesia saya rasa sudah paham ya. Itu. Jadi itu. Nah, ternyata persoalan RJ itu berlanjut ya, berlanjut. Jadi tawaran RJ itu tidak hanya kepada saya tapi juga kepada para tersangka yang lain, sisa yang 4 yang lain, dan khusus untuk saya terjadi lagi ada approach ya, pendekatan yang sangat masif terkait dengan restoratif justice, terkait dengan RJ ya. Jadi oleh
koordinator dari PH saya, yaitu Pak Abdullah Al-Katiri. Mungkin Pak Al-Katiri bisa memberikan penjelasan ya, bagaimana Termul ini mendekati kita untuk RJ ya. Silakan Ya. Pak. Ya. Sama aja. Ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya mungkin ini perlu juga mengklarifikasi kita atau tabayun, ya kan? Kemarin-kemarin pada bulan puasa akhir khususnya kan Dr. Tifa memang tidak tampil ya, karena beliau ini fokus untuk beribadah yang dia katakan, ya kan? Tapi kan isunya kan di mana-mana seolah-olah beliau ini mundur dan sebagainya, akan ARG dan sebagainya. Padahal beliau ini fokus. Faktanya kan hari ini beliau memberikan klarifikasi, memberikan penjelasan. Ya kalau memang itu yang dituduhkan itu benar kan beliau tidak akan ada di sini saat ini. Itu perlu kami luruskan. Kedua, memang beberapa hari yang lalu saya dihubungi oleh salah satu circle-nya Jokowi, circle ya bisa dikatakan circle 1 ya. Bukan Termul ya? Circle boleh, ya? boleh lah. Circle ya kan, saya tidak sebut namanya tapi itu yang sering di TV dan sebagainya. Ya. Dia telepon ke saya, dia katakan bahwa Pak Katiri besok saya dapat WA dari Dr. Tifa bahwa besok Dr. Tifa minta ketemu di kafe di sekitar Kemang lah, di Tebet, di sekitar Tebet. Kemudian saya katakan bahwa nomornya berapa yang menghubungi, karena kan saya tahu semua HP Dr. Tifa ini saya tahu nomornya. Hanya dikirimlah nomornya itu. Saya cek, bahkan saya cek juga di circle Dr. Tifa ya, sebut nomornya Pak. Boleh. Yang menyebut ya. Ibu. Jadi nomor yang katanya itu nomornya saya atau nomor Dr. Tifa ya. Ada foto Dr. Tifa di situ. Dan ada foto profil saya yang jelas palsu, itu nomornya 0812 4603 0140 ya. 0812 4603 0140. Nah, ini sama sekali bukan nomor saya ya. Dan nomor inilah atau orang inilah yang menghubungi circle-nya itu tadi ya. Di situ ada komunikasi seolah-olah dari Dr. Tifa. Saya bilang, boleh nggak saya tahu apa Dr. Tifa berbicara apa dan kenapa Anda menghubungi saya? Dia katakan bahwa Dr. Tifa mengatakan besok siang di suatu kafe dekat Tebet. Saya posisi di luar kota ya, di Tebet. Kemudian akan bersama Pak Al-Katiri, dia bilang. Jadi Dr. Tifa ini minta ditemani saya, bahkan orang tersebut disuruh menghubungi saya. Katanya, hanya telepon saya itu besok gimana Pak, jadi nggak begini-gini dan sebagainya. Coba dikirim WA-nya, saya baca WA-nya. Dr. Tifa mohon difasilitasi saya untuk silaturahmi ke Solo gini. Ya, menarik. Ya kan? Dan didampingi oleh Pak Al-Katiri. Saya agak tertariknya apa? Dr. Tifa ini kan 1 tahun lah komunikasi dengan saya. Beliau ini tahu persis nama saya gitu loh. Al-Katiri saya itu pakai K, dia pakai Q. Bahkan ada beberapa nama saya disebut di situ. Ya kalau seandainya 1, oke lah salah type kan. Ini beberapa kali Al-Katiri lah atau apalah Q gitu. Nah ini udah nggak beres. Saya nggak bilang kalau itu memang keliru nama saya gitu. Nah, kemudian saya sampaikan ke beliau, ya beliau katakan ya udahlah besok aja kita sampaikan pada wartawan. Memang beliau tidak mau bicara saat itu karena sekalian mengklarifikasi yang selama ini memang kita PH-PH di circle Dr. Tifa itu memang kita nggak akan sampaikan Dr. Tifa ini kemana selama ini dan sebagainya, karena orang beribadah ini kita nggak mau ganggu. Ada yang itikaf, ada yang ngaji, ada yang begini, ada begitu, ada yang di masjid ya kan. Bahkan rekan kami Fadil itu nggak bisa dihubungi karena dia memang itikaf di masjid waktu itu. Saya telepon nggak diangkat-angkat. Itu terjadi. Nah, setelah itu satu ya circle. 2 hari setelah itu ada telepon lagi dari circle yang lain, circle satunya yang lain gitu loh. Jika mengatakan yang tadi inisial AA, yang sekarang bukan AA. FA ya. Oh sekarang FA. Jadi yang tadi AA ya. AA yang ini kaitan dengan telepon tadi AA. Ya, terus, itu FA juga telepon. Oh, FA telepon. Ya, telepon saya angkat. Saya nggak sempat angkat, hanya saya telepon balik karena saya tahu namanya juga emang ada di HP saya. Saya udah kenal sama orang ini udah lama. Ya kan? Saya telepon Pak, ini gimana nih Dr. Tifa nih? Jadi nggak gini. Kenapa kamu hubungi saya? Saya bilang saya seorang lawyer, tugas saya adalah membela klien. Saya nggak ada hubungan dengan ini, dengan itu nggak ada hubungan. I'm professional. Saya memang tugas saya di hire
dalam arti ditunjuk sebagai lawyer untuk membela. Saya nggak urusan justice apa dan sebagainya. Dan selama ini Dokter Tifa berkomunikasi dengan kami nggak pernah sedikit pun ngomong. Apalagi kemarin diisukan Irwasum dan sebagainya. Kenapa tulis Irwasum? Sebenarnya yang kalau saya tarik ke belakang, Irwasum itu yang merintahkan kita komunikasi dengan Irwasum itu surat dari Propam. Ya, Kita disuruh komunikasi itu. Oke, itu sementara. Jadi intinya begitu. Ya kan? Jadi prinsipnya saya tanyakan pada beliau. Nah, itu menurut saya, menurut pendapat saya, itu mengklarifikasi, mengapa istilahnya, konfirmasi bahwa sebelumnya belum ada isu-isu bahwa Dokter Tifa mau merapatnya. Baru pertama kok mau ketemu 2 hari yang lalu. Berarti sebelumnya isu-isu yang katakan Dokter Tifa mau ketemu, begini, itu semuanya ya, jadi terhapus, tidak benar. Mungkin gini Pak, yang peristiwa saya di-approach oleh 2 orang itu ya, 2 circle itu di tanggal 29 Januari 2026 itu oleh mereka tidak dikabarkan. Jadi ini masih pembicaraan antara kita saja gitu ya, seperti itu. Tetapi isu yang terakhir itu di blow up sama mereka berkali-kali, setiap hari bisa pagi, siang, sore, malam, bahwa Dr. Tifa sedang approach untuk restoratif justice, meninggalkan Roy Suryo ya. Ini sekali lagi saya klarifikasi bahwa itu tidak betul ya. Tidak betul. Tapi beberapa kali kita di KAI News dan sebagainya kan bertemu dengan mereka, kami juga di approve oleh mereka, udahlah ke Solo aja lah begini. Tidak pernah, kita itu diundang sebenarnya. Kita diundang. Bukannya kita diundang untuk ke Solo. Jadi waktu tanggal 29 bukannya kita berinisiatif, waktu tanggal 29 Januari 2026 itu, ayolah dokter ditunggu di Solo. Iya. Ditunggu oleh seseorang. Artinya kita ini yang diundang. Iya. Bukan kita yang pengen mengundangkan diri atau minta-minta untuk ketemu sama yang di Solo, enggak gitu loh. Jadi itu penting sekali masyarakat Indonesia untuk tahu. Saya hubungkan dengan RHS ya. Ya kan, RHS itu kan sebenarnya kalau dugaan kami ya kan sebenarnya dia orangnya berani lah sebenarnya. Kenapa kok sampai merapat dan sebagainya? Saya pikir itu mungkin dugaan kami adalah karena dia khawatir ini berhubungan dengan istrinya, yaitu yang menyatakan surat kematian palsu itu. Siapapun juga kan ya ada kemungkinan. Nah ini kalau kita bicara tentang RHS ini, saya nyambung lagi soal ini ya. Kita ke RJ dulu. Ke RJ dulu Pak. Pertama teman-teman ini cukup dengan audionya kencang ya. Tadi Dr. Tifa nyaris menyatakan ada namanya continued influence effect. Jadi informasi yang keliru berulang kali disampaikan maka akan dianggap sebagai kebenaran. Benar. Saya menyampaikan terima kasih pada teman-teman media yang sudah mengkonfirmasi apakah benar berita Dr. Tifa itu pergi ke Solo untuk mengikuti jejak RHS. Dan tentu saja saya menyampaikan bahwa itu tidak benar. Tidak hanya saya, beberapa kawan-kawan PH juga baik teman media maupun masyarakat minta klarifikasi itu. Sehingga kemudian hari ini ya dokter ya, kita melakukan pertemuan seperti ini untuk menyatakan ini statement verbatim. Teman-teman pasti tahu statement kutipan langsung yang dibuat oleh Dr. Tifa maupun tadi ada Mas Roy Suryo. Tetapi kami juga perlu mengingatkan pada kawan-kawan bahwa sekarang mulai beredar potongan-potongan atau fragmen video statementnya verbatim. Baik dari Dr. Tifa, Roy Suryo, tetapi itu dipotong-potong yang kemudian tidak sesuai dengan konteks. Artinya hari ini kita bicara tentang restoratif justice, entar dipotong kita ingin melakukan restoratif beberapa ingin melakukan restoratif justice dan seterusnya, yang sebenarnya statement yang terpisah kemudian verbatim betul statement langsung, tetapi kemudian dikirim dalam suatu framing untuk kemudian kepentingan teman-teman yang menginginkan restoratif justice dari kelompok tadi sebutkan A maupun FA seperti itu. Jadi terima kasih pada teman-teman media semuanya yang kemudian mengkonfirmasi itu, karena ketika itu tidak konteks walaupun verbatim tetapi tidak kontekstual, itu bukan pernyataan yang dibuat langsung oleh baik Tifa maupun Roy Suryo. Itu dong. Baik. Nah, menyambung dari apa yang disampaikan Pak Al-Katiri terkait dengan mantan teman saya yang bernama inisial RHS ini ya, saya juga perlu sampaikan dan perlu betul-betul disclaimer maupun klarifikasi ya terkait dengan soal keilmuan ya. Jadi saya, Mas Roy ini termasuk orang yang ya secara terus terang saya katakan tertipu begitu ya, tertipu begitu.
Karena yang bersangkutan ini menyatakan diri sebagai dokter lulusan Yamaguchi, bahkan menyertakan ya gelar lengkap ya itu di KTP, yang dimana KTP itu kami juga punya fotokopinya, karena kami membuat surat kuasa ya, surat kuasa hukum kepada para PH itu pada waktu awal kasus laporan polisi ini bergulir. Kami bertiga itu punya tim pembela, namanya PPK, tim pembela penegak keadilan. Itu prinsipalnya atau kliennya itu kami bertiga, RRT ya. Nah, sehingga kami juga menyertakan KTP kami kepada para kuasa hukum. Dan di situ jelas tertera nama tersebut ya, itu beserta dengan gelar depan dan belakang. Anda tahu ya, gelar doktor maupun gelar master yang diakui itu didapatkan di salah satu universitas di Jepang gitu ya. Jadi kami ini tertipu oleh seorang penipu, tetapi penipu ini berilmu. Ini yang tidak boleh juga dihilangkan, teman-teman ya. Jadi yang bersangkutan bersama dengan kami itu melakukan penelitian sampai kemudian akhirnya menghasilkan buku Jokowi's White Paper ini, secara keilmuan ini valid ya. Ini valid secara keilmuan. Siapa yang menyatakan valid? Bukan kami, tapi peer reviewer. Para review ya, yang mana orang-orang tersebut adalah orang-orang yang betul-betul pakar di bidangnya. Dari dua orang yang kami bisa sebutkan, yaitu satu Profesor Tono Saksono dan yang kedua adalah Dr. Ridho Rahmadi, yang bahkan ya karena mereka menilai apa yang dilakukan oleh kami bertiga ini betul-betul valid, maka mereka pun bersedia untuk menjadi saksi ahli bagi kami bertiga. Selain hadir di gelar perkara khusus ya, juga hadir mewakili kami di dalam pemeriksaan sebagai saksi ahli yang meringankan ya. Jadi mana mungkin sebuah karya oleh 3 orang yang berilmu begitu ya, itu kemudian di counter oleh salah satu dari 3 orang ini ya, kecuali apabila memang ada sebuah yang besar sekali kepada yang bersangkutan yang tadi dugaannya itu disampaikan oleh Pak Al-Katiri atau apapun ya. Tapi yang jelas adalah bahwa manuskrip atau hasil penelitian yang tertuang dalam buku Jokowi's White Paper ini selain valid secara keilmuan ya, juga sudah menjadi bukti hukum ya, di bawah sumpah 2 kali pula. Karena yang bersangkutan RHS ini melakukan sumpah 2 kali. Pertama adalah ketika menjadi saksi, kami bersama-sama sebagai terlapor di situ ya, yang bersangkutan itu menggunakan 11 bab yang dia tulis di buku ini sebagai BAP, dan BAP-nya itu di bawah sumpah. Kedua adalah ketika yang bersangkutan menjadi saksi ahli pada sidang citizen lawsuit di Solo ya. Artinya bersangkutan ini sudah melakukan sumpah 2 kali. Jadi artinya secara hukum yang bersangkutan dengan alasan apapun tidak bisa lagi mencabut apa yang ditulis pada buku Jokowi's White Paper ini ya. Karena itu sudah menjadi sebuah evidence based research dan sebagai bukti hukum ya. Sekali lagi saya tekankan bahwa yang melakukan validasi atas hasil penelitian kami yang tertuang dalam buku Jokowi's White Paper ini bukan kami, tetapi para ahli ya, para ahli yang namanya sudah berkategori internasional ya, baik Profesor Tono Saksono maupun Dr. Ridho Rahmadi. Bahkan Profesor Tono Saksono sudah membuat video untuk memberikan kesaksian ahli bahwa karya kami ini karya ilmiah yang valid ya. Kemudian saya juga ingin melakukan disclaimer sekaligus juga penyelarasan informasi, karena yang ditulis yang disampaikan oleh RHS ini pada beberapa video yang dia upload di sosial media itu menyesatkan ya. Jadi buku ini ditulis oleh 3 orang dengan proporsi. Pada awal kami berencana untuk membuat buku Jokowi's White Paper ini 500 halaman. Di mana 200 halaman itu adalah RHS, 200 halaman itu saya Dr. Tifa, dan 100 halaman adalah Pak Mas Roy Suryo ya. Tetapi ternyata pada perjalanannya selama 1 bulan RHS memaksakan kami untuk memasukkan kurang lebih 11 bab, sehingga dia kemudian menggeser kuota saya maupun kuotanya Mas Roy Suryo ya, diambil oleh dia sebanyak 400 halaman lebih. Nah, kemudian
bukan secara kuantitas, tetapi kalau kita menilai sebuah karya ilmiah itu kita harus menilai secara kualitas, ya. Dari 21 bab yang ada pada buku ini, Mas Roy Suryo itu menulis 6 bab atau 30% dari keseluruhan buku. Jadi kontribusi dari Mas Roy Suryo itu sangat kontributif, ya, signifikan. Tidak ada artinya 100% tanpa ada 30%. Saya menulis 4 bab kurang lebih sekitar 20%. Walaupun secara halaman saya lebih banyak, tapi secara kontribusi Mas Roy Suryo itu memberikan kontribusi yang lebih banyak secara kualitas. Sebanyak 30%, saya 20% dan 50% diambil oleh RHS. Sehingga di sini pun juga terlihat bahwa sulit bagi RHS untuk mencabut apa yang sudah dia tulis sebagai sebuah penelitian pada buku Jokowi's White Paper. Apalagi dengan penuh percaya diri, dia juga yang menggunakan buku Jokowi's White Paper ini 11 bab itu sebagai BAP-nya ketika menjadi terlapor, ya. Jadi ini sudah confirm ya teman-teman ya. Untuk masyarakat Indonesia yang sudah memiliki buku ini sebagai koleksi, jangan dibakar, jangan dibuang, karena buku ini adalah buku catatan sejarah, catatan ilmiah yang insya Allah nanti akan sangat berguna bagi bangsa dan negara ini. Kemudian isu yang ketiga yang perlu kita klarifikasi adalah, Perlu saya tambahkan oh ya sedikit. silakan, atau mungkin selain Bang Ramdan ada, ya Bang, ya silakan Bang Ramdan. Jadi sebenarnya kalau teman-teman menyimak hermeneutika bahwa tugas pengarang itu sudah selesai ketika buku itu jadi. Jadi kembali lagi yang berperan itu adalah pembaca. Nah, ketika pembaca ini melihat ini semua, termasuk RHS tadi menjadi pembaca, dia boleh bersikap, oh saya kemudian kemarin yang saya tulis itu tidak tepat. Tetapi juga pembaca yang lain bisa mengargumen, punya argumen yang berbeda. Untuk itu kita meminta teman-teman baik netizen ataupun yang lainnya, silakan baca daripada dibakar, tetapi kemudian memberikan catatan apakah yang ditulis oleh RHS itu atau kemudian dengan Dr. Tifa dan Prof. Suryo itu kemudian benar atau kemudian valid atau kemudian reliable. Dalam metode penelitian pasti valid dan reliable menjadi penting. Tetapi ada catatan Dok bahwa dalam researcher seorang peneliti itu kita harus lihat ada yang namanya di mana-mana, saya nggak menyebutnya oknum, tapi ada yang namanya bad researcher maupun good researcher, atau kemudian tengahnya itu komsi-komsa. Seorang good researcher itu pasti mengedepankan yang namanya truth seeker, mencari kebenaran, mencari fakta dan kemudian mengkonstruksikan sebuah kebenaran. Tetapi di sana muncul yang namanya tanggung jawab sosial dan moral untuk menyatakan ini benar menurut saya sebagai peneliti. Dan terakhir non partisan. Ketika misalkan menjadi akhirnya tujuannya bukan truth seeker tetapi pada pragmatisme, misalkan tadi uang atau bentuk apapun, ya kembali lagi itu tidak punya yang namanya atribut sebagai good researcher, tetapi menjadi bad researcher. Nah, tapi pada poin akhirnya adalah kembalikan kepada netizen, periksa kembali yang disampaikan ini adalah sudah selesai tugasnya Pak RHS, kemudian Dr. Tifa maupun satu lagi adalah Pak Roy Suryo. Sehingga kembalikan pada pembaca, pembacalah yang menjadi raja untuk menilai betul atau tidak, valid atau tidak, reliable atau tidak terkait dengan buku ini. Ya, baik. Ya, mau ditambahkan soal ini? Ya. Ya, silakan. Begini, RHS, RHS aja deh. rahasia. RHS ya, Ya. Bapak Oke. bicara aja. RHS itu udah menyampaikan di mana-mana bahwa dia mau merevisi bukunya Buku ini. ini. Dia bilang 3 bulan dia sudah merevisi, ya kan? Padahal tanggal 18 Februari dia menjadi Saksi saksi ahli dengan menggunakan isi buku Ahli. ini. dan mengungkap buku ini. Isi buku ini dia pakai untuk menjadi Dia saksi mengajukan ahli awal di Maret. Solo. Berarti dari 18 Maret. Maret itu cuma 12 hari. Bagaimana dia mengatakan bahwa dia menemukan fakta-fakta baru 3 bulan sebelumnya. Ya kan? Apalagi itu disampaikan di pengadilan dengan sumpah. Yang mana ini melanggar KUHP yang baru. Pasal 373.
berarti dia menyampaikan sumpah palsu. Mhm. Nah, ini berbahaya buat dia gitu loh. Ya. Bagaimana dia 11 hari sebelumnya itu dia menyampaikan dengan PD-nya, dia bilang sudah direvisi 3 bulan sebelumnya. Nah, ini ada kebohongan-kebohongan ini. Ya. Jadi ada banyak palsunya di situ. Ya. Ijazah palsu, surat kematian palsu, kemudian apa lagi? Peneliti palsu. Iya, jadi Gelar palsu, jadi banyak banyak sumpah palsu. Ya. Jadi banyak palsunya di sini. Jadi memang jadi jauh, yang palsu-palsu jadi jauh sama kita, Pak. Iya, iya, mungkin palsu dengan palsu. Palsu dengan palsu. Original dengan original, mungkin begitu. Itu dia. Ya, baik. Nah, kemudian saya juga ingin menyampaikan ya bahwa sekali lagi saya Dr. Tifa itu tidak quit ya dari apa yang memang harus saya hadapi ini ya. Saya bertanggung jawab atas hak saya yang sudah saya gunakan untuk menyampaikan pandangan saya, dan hak saya sebagai hak sekaligus kewajiban saya, tanggung jawab saya sebagai peneliti untuk menyampaikan kebenaran. Saya tidak pernah quit ya, saya tidak pernah satu kali pun mundur atau keluar satu langkah pun ya terhadap bagaimana kita bersama-sama berjuang untuk menegakkan keadilan, kebenaran bagi negara ini ya. Jadi buktinya adalah bahwa dalam masa di mana saya dinyatakan saya saya bersembunyi atau saya merapat ke Solo atau saya hilang dan sebagainya, ada 2 karya yang saya tulis di sini. Bahkan ini adalah Jalan Samurai, ini adalah pemikiran saya, Dr. Tifa. Dan yang kedua adalah Otak Politik Jokowi, yang oleh netizen dinyatakan ini sebagai buku Jokowi White Paper Jilid 2. Artinya di sini adalah bukti bahwa saya tidak mundur satu langkah pun. Bahkan saya terus menyampaikan kebenaran, istiqomah untuk memberikan informasi dan sekaligus berbagi ilmu kepada masyarakat melalui buku-buku ini ya. Dan kemudian berikutnya lagi adalah bahwa ada sebuah yang menurut kabar dan juga disampaikan oleh RHS sendiri bahwa dia punya kewajiban agar bisa memperoleh SP3. Salah satunya adalah menarik buku-bukunya dia. Artinya menarik buku-bukunya dia punya buku sendiri yang berjudul Gibran's Endgame ya, Gibran Endgame, maupun bagian dari buku Jokowi White Paper. Saya nyatakan di sini, dia tidak punya hak untuk melakukan penarikan apapun terhadap sebuah karya ilmiah yang sudah teruji oleh peer review. Jadi tadi seperti yang Bang Radan sampaikan, tugas kami sebagai peneliti berhenti ketika penelitian ini sudah menjadi buku ini ya, sehingga kami tidak punya hak lagi atas apa yang terus dalam buku ini. Dan kalau dia menganggap bahwa ada beberapa hal yang perlu direvisi, pasti itu bukan 11 bab. Mungkin ada yang perlu direvisi bab 1 atau bab 3 atau bab 5, tapi tidak 11 bab. Kalau dia menyatakan bahwa 11 bab ini salah semua, ya berarti dia orang yang sama sekali tidak punya kapabilitas. Sehingga ini juga menjawab spekulasi yang disampaikan oleh beberapa netizen bahwa RHS ini sengaja diberikan jalan untuk RJ untuk nantinya kalau seandainya persoalan laporan polisi Jokowi ini bergulir sampai kepada sidang, maka RHS ini akan menjadi saksi ahli melawan Mas Roy Suryo. Dia tidak punya kapabilitas. Saat ini pun dia sedang dilaporkan dalam peristiwa pemalsuan ijazah ya, gelar ya. Sama sekali orang ini tidak punya kredensial. Dan kalaupun waktu itu bersama-sama dengan kami melakukan penelitian dan menulis buku ini, pada saat ini beliau posisinya itu masih seorang yang berilmu, tetapi malangnya melakukan penipuan bahkan terhadap kami dan terhadap para pihak kami dengan KTP yang memuat gelar palsu tersebut ya. Nah, jadi sekali lagi ini juga untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak bisa seorang RHS itu kemudian diberikan pengampunan dengan RJ lalu SP3 lalu kemudian dia dipasang sebagai ahli untuk mengcounter apa yang dia tulis sendiri. Itu sama sekali tidak masuk akal. Apalagi untuk mengcounter seorang ahli doktor asli ya yang bernama Dr. Roy Suryo. Ya, jadi itu yang perlu saya sampaikan di sini kepada para media sekalian termasuk masyarakat Indonesia. 50 miliar. Nah, terakhir ini ada isu yang baru bergulir juga ya. Itu tentang uang 50 miliar yang katanya sudah diserahkan kepada kami. Ini saya katakan di sini bahwa itu sama sekali tidak betul. Itu adalah fitnah. Fitnah yang sangat keji terhadap kami ya.
Satu ya, kami tidak menerima sepeser pun uang dari